Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Khalifah Khairunisa dengan NIM 240101110053. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tulus MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Konsep Budaya Politik, Budaya Demokrasi, dan Civil Society. Pembahasan yang pertama yaitu makna dan hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Nah, bentuk negara demokrasi ada dua macam, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah suatu negara yang pemerintahannya dilakukan oleh seluruh warga negaranya dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara dilakukan secara langsung oleh seluruh warga negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah suatu negara yang mana pemerintahannya dilakukan oleh seluruh rakyatnya yang dilaksanakan melalui badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi menekankan bahwa rakyat adalah sumber utama kekuasaan politik. Mereka memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memerintah dan kebijakan apa yang akan diterapkan. Demokrasi mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum, konsultasi publik, atau bentuk partisipasi lainnya. Dalam sistem demokrasi, rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Demokrasi menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Selain itu, demokrasi menekankan kesetaraan di depan hukum dan hak-hak yang sama bagi warga negara. Dalam demokrasi, pemerintah harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Dan demokrasi melindungi dan menghormati hak seluruh warga negaranya. Jadi, hakikat dari demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan demokrasi Indonesia. Dalam hal ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer yang berlangsung antara 1950 hingga 1959. Demokrasi parlementer di Indonesia adalah periode di mana sistem demokrasi parlementer diterapkan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Era ini ditandai dengan adanya parlemen yang kuat, kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, serta pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Demokrasi parlementer termasuk pada periode dalam sejarah politik bangsa Indonesia ketika sistem pemerintahan negara didasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi parlementer. Nah, periode ini dimulai pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan berlangsung hingga 1959. Saat era ini terjadi banyak sekali partai-partai politik yang memainkan peran sangat penting dalam politik bangsa Indonesia. Beberapa partai-partainya adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia, kemudian PKI atau Partai Komunis Indonesia, kemudian ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Katolik. Periode yang kedua yaitu demokrasi terpimpin yang berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Selain demokrasi parlementer, bangsa Indonesia ternyata juga pernah menganut demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 dan berakhir pada tahun 1965, yang nantinya sekaligus Presiden Soekarno turun dari jabatannya. Dalam demokrasi terpimpin ini, kekuasaan tertinggi nantinya dipegang oleh eksekutif yang secara luas dan terpusat pada presiden, dan parlemen memiliki sebuah peran yang lebih terbatas dari demokrasi parlementer sebelumnya. Presiden juga memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan politik serta nantinya dapat mengendalikan arah pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu peristiwa yang sangat menjadi sebuah memori adalah peristiwa G30 SPKI yang nantinya berujung pada kejatuhan Soekarno dan naiknya Presiden Soeharto ke kekuasaan menjadi presiden. Periode yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila yang berlangsung antara tahun 1965 hingga 1998.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada dasar-dasar filsafat Pancasila yang merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Demokrasi Pancasila mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem demokrasi Pancasila ini mencakup pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers, serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini memberikan kebebasan bagi seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik di Indonesia. Periode yang keempat yaitu periode demokrasi konstitusional yang berlangsung antara tahun 1998 hingga saat ini. Nah, demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar dan di dalamnya hak-hak individu dijamin oleh hukum. Dalam sistem ini, seluruh lembaga negara termasuk eksekutif, yudikatif maupun legislatif beroperasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam konstitusi dan tidak ada satupun lembaga yang bisa bertindak di luar batasan hukum tersebut. Salah satu prinsip utama dari demokrasi konstitusional ini adalah pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya sistem checks and balance di antara ketiga lembaga tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembangunan civil society di Indonesia. Nah, pembangunan civil society atau masyarakat madani di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, tahapan perkembangan civil society di Indonesia. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 era. Era yang pertama yaitu era Orde Lama yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1966. Pada era ini, negara masih sangat dominan dan ruang untuk masyarakat sipil itu terbatas. Organisasi masyarakat masih terbentuk secara terbatas dan seringkali digunakan untuk kepentingan negara atau politik tertentu. Yang kedua yaitu era Orde Baru yang berlangsung antara tahun 1966 hingga 1998. Pada era ini, rezim otoriter Soeharto mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Pada era ini, civil society mulai tumbuh dalam bayang-bayang represi negara. Yang ketiga yaitu era reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Nah, pada tahun ini reformasi membuka ruang kebebasan berekspresi dan berserikat. Lahir ribuan LSM, ormas, media independen atau forum-forum politik. Peran masyarakat sipil semakin kuat dalam mendorong demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya yakni demokrasi dalam sistem NKRI. Nah, demokrasi dalam sistem NKRI adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Namun, dalam kerangka yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia, demokrasi ini memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan sistem demokrasi di negara lain. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang ditekankan dalam demokrasi pada sistem NKRI. Yang pertama yaitu adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Artinya, keputusan-keputusan penting harus mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pemilihan umum, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka di lembaga-lembaga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar demokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara. Pancasila mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menekankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berbicara untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi di NKRI, rakyat memilih pemimpin melalui pemilu. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitu juga dengan anggota DPR dan DPD, juga DPRD, yang mewakili suara rakyat dalam pengambilan keputusan legislasi.
Yang keempat adalah peran lembaga-lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara yang memainkan peran penting dalam demokrasi. Contohnya, Presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Yang kelima yaitu hak asasi manusia dan kebebasan. Demokrasi di Indonesia juga melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan terlibat dalam proses politik tanpa takut mendapat tekanan atau intimidasi. Yang keenam adalah partisipasi masyarakat. Salah satu ciri demokrasi adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui pemilu, masyarakat bisa memilih wakil-wakilnya, namun partisipasi juga dilakukan dalam bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi dalam sistem NKRI. Yang pertama adalah pemilu langsung. Pemilu untuk memilih presiden, anggota DPR, dan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua adalah pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah kebebasan berbicara dan berpendapat. Rakyat memilih hak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah keadilan sosial. Demokrasi di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk sebagian kelompok atau individu. Yang terakhir adalah tantangan demokrasi di Indonesia. Walaupun demokrasi di Indonesia telah berjalan, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Antara lain yang pertama yaitu korupsi. Praktik korupsi menjadi masalah yang serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu polarisasi politik, yaitu perbedaan pandangan politik yang seringkali menyebabkan perpecahan di masyarakat. Yang ketiga yaitu golput atau golongan putih, yang mana sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka dalam proses pemilu, yang menandakan rendahnya kesadaran politik. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah demokrasi dalam sistem NKRI adalah demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, walaupun masih ada tantangan. Dan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, pemilu secara langsung, dan partisipasi masyarakat tetap menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.